Welcome. Aku Koko Koas, and I'll be your study buddy today. So, siapin musik, snack, drinks, dan catatan. Yuk belajar bareng. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Weh. Itu sih kata lagu, guys. Kalau menurut teman-teman gimana? Lebih sakit yang mana nih kira-kira? Tapi hari ini, anyway, kita mau ngomongin soal apa sih penyebab utama yang bikin sakit gigi. Kalau penyebab utama sakit hati kan udah pasti pada tau lah, teman-teman pasti udah pernah ngerasain sendiri mungkin ya. Tapi kalau sakit gigi, yang paling sering, paling umum disebut-sebut sama banyak orang, itu kan penyebabnya yaitu gigi berlubang kan. Hari ini kita mau bahas lebih lanjut lagi tentang gigi berlubang ini. Kenapa bisa terjadi, dan faktor-faktor apa aja sih yang bisa bikin gigi berlubang? Kita naik dulu ya guys, kita geser ke atas. Kenapa sih gigi bisa berlubang, atau bahasa medisnya karies gigi ya? Nah, karies gigi ini bisa terjadi karena ada proses pelarutan secara kimia dari komponen terutama jaringan keras gigi ya. Kenapa bisa larut secara kimia? Well, secara umum sih emang setiap harinya gigi kita tuh berkali-kali kena yang namanya atau mengalami yang namanya demineralisasi. Apa sih demineralisasi ini? Demineralisasi ini adalah ya itu pelarutan kimia itu. Jadi larutnya mineral-mineral gigi saat kondisi rongga mulut asam. Kalau keasaman kan diukurnya pakai pH ya, semakin rendah pH-nya semakin asam. Jadi komponen penyusun gigi yang terluar apa? Enamel kan, atau email. Enamel itu terdiri atas paling besar oleh hidroksiapatit. Hidroksiapatit ini mineral ya guys. Nah, hidroksiapatit ini akan mulai larut kalau pH-nya di bawah 5,5. Jadi kalsium dari hidroksiapatit ini bakal mulai lepas dari gigi itu kalau pH rongga mulut di bawah 5,5. Kenapa rongga mulut bisa bersifat asam atau bisa jadi asam? Yang pertama itu gara-gara konsumsi kita. Kalau kita makan makanan yang bersifat asam, kayak contohnya soda, atau jus kemasan ya, biasanya jus jeruk, atau apel, dan makanan-makanan bersifat asam lainnya, ini bisa otomatis nurunin pH di rongga mulut. Yang kedua, kita harus ingat teman-teman, di sini nih, di permukaan gigi, sebenarnya ada lapisan yang sering-sering disebut sebagai lapisan biofilm gitu. Biofilm ini terdiri dari saliva, protein-protein saliva, dan juga bakteri, teman-teman. Jadi ada bakteri. Bakteri ini bisa menfermentasi gula dari sisa makanan kita itu jadi asam laktat. Ya, otomatis kalau ada asam laktat, pH rongga mulut juga turun kan. Demineralisasi ini emang sehari-hari terjadi, guys. Baik pada orang yang rongga mulutnya bersih atau yang rongga mulutnya kotor gitu. Mungkin setelah kita makan, itu pasti pH rongga mulut kan turun tadi kan. Sama kalau kita lupa sikat gigi gitu. Tapi biasanya nggak langsung jadi karies, guys. Karena tubuh itu bisa balance demineralisasi dengan remineralisasi. Dari namanya kan remineralisasi berarti mineral-mineral yang tadi larut dibalikin lagi sama tubuh. Gimana cara tubuh bisa, atau gimana cara gigi bisa mengalami remineralisasi? Karena saliva itu super saturated atau penuh banget dengan mineral-mineral, terutama ion kalsium dan juga ion fosfat. Nah, jadinya ion-ion ini yang di saliva menggantikan mineral yang tadi larut dari gigi. Kapan remineralisasi terjadi? Kalau pH rongga mulut netral. Di mana pH rongga mulut rata-rata kalau netral itu diperhitungkan 7,4 pH-nya. Jadi memang saliva bakal selain remineralisasi, saliva itu juga bersifat sebagai buffer.
Jadi menetralkan rongga mulut yang tadinya asam, karena saliva punya ion bikarbonat. Oke guys, jadi karies gigi nggak bakal terjadi kalau jumlah ion atau jumlah mineral yang didemineralisasi itu balance atau sama dengan remineralisasi. Oke? So, karies tuh hanya akan terjadi kalau demineralisasinya lebih gede atau ada net demineralisasi dari waktu ke waktu. Jadi memang semuanya tuh perlu balance ya teman-teman. Sama kayak Thanos bilang pas Infinity War kan, perfectly balanced like everything should be. Nah, pH rongga mulut kita atau kondisi rongga mulut kita juga harus balance seperti ya pada umumnya biar nggak terjadi karies. Jadi orang akan lebih gampang karies kalau demineralisasinya tinggi dan remineralisasi rendah. Nah, faktor-faktor apa yang bisa menciptakan kondisi seperti ini? Yang pertama itu bakterinya ya guys, atau mikroorganismenya. Bakteri itu menjadi salah satu faktor karena pertama, bakteri itu nempel di biofilm atau di plak gigi. Yang kedua, bakteri ini memproduksi asam laktat kan. Bakteri yang dituduh sebagai penyebab utama karies itu Streptococcus mutans ya. Tapi sebenarnya bakteri-bakteri lain juga berperan dalam proses terbentuknya karies. Nah, Streptococcus mutans ini dituduh karena sifatnya yang asidogenik, atau dia bisa menciptakan asam, dan juga asidurik, atau dia bertumbuh baik dalam kondisi asam. Tapi ingat guys, bakteri ini bukan satu-satunya faktor ya teman-teman. Masih ada 2 faktor lainnya. Faktor yang kedua itu adalah host, atau di sini yang disorot adalah salivanya. Karena pada beberapa penyakit sistemik, bisa menurunkan kualitas maupun kuantitas dari saliva. Jadi saliva yang baik tuh seharusnya mengandung yang tadi udah disebutin ya, bikarbonat. Kemudian juga mineral-mineral kan. Kalau saliva nggak punya ini, kemampuan untuk bikin buffer atau bikin netral lagi rongga mulut ya nurun, sama kemampuan remineralisasi kan juga pasti menurun kan. Kalau kuantitas dari saliva menurun, berarti flushing apa ya? Jadi kayak saliva tuh fungsinya buat bersihin selain dengan secara kimiawi juga secara mekanik, yaitu dengan flushing gitu kan. Karena dia ngalir terus kan. Flushingnya saliva turun kalau kuantitasnya ini turun. Penyakit-penyakit kayak contohnya Sjögren syndrome, kemudian diabetes mellitus, itu bisa buat dry mouth atau xerostomia. Jadi otomatis kalau salivanya kualitas dan kuantitasnya turun, proses remineralisasinya terganggu. Dan demineralisasinya ya makin kuat. Jadi karies makin gampang kena. Faktor yang terakhir, faktor yang terakhir itu adalah intake, teman-teman. Atau diet. Diet ini mencakup baik komposisi makanan kita, maupun frekuensi kita makan. Kalau komposisi kayak tadi kan, kalau kita makan makanan yang asam, terus-terusan, kayak contohnya, ya tadi kan, soda, kemudian jus, ataupun makanan yang manis. Terutama gula yang gampang di metabolisme ya, atau gampang difermentasi. Simple sugar. Otomatis, rongga mulut akan asam dan demineralisasi terus terjadi. Kalau frekuensi, kayak contohnya kita makan setiap 10 menit sekali misalnya. Baru kita makan nasi, terus habis itu 10 menit minum susu manis gitu. 10 menit lagi makan terang bulan atau makan martabak manis. Nah, itu bakal mengganggu proses buffernya ya. Jadi rongga mulut asam terus. Zoom out dikit ya. Nah, ini ketiga faktor yang menyebabkan karies. Jadi kalau teman-teman merasa pasien teman-teman itu kariesnya parah, atau ada saudara yang kariesnya parah, yang kita kontrol adalah 3 faktor ini. Cara kontrol bakteri, yaitu kita kontrol biofilmnya, kita sikat gigi kan pasti.
kalau saliva ini, wah ini harus ke dokter nih. Harus konsul ya. Biasanya bisa dikasih saliva buatan ataupun obat-obat yang stimulasi saliva. Ya kalau diet ini ya harus diet sendiri ya guys. Sebenarnya ada lagi satu faktor. Sebenarnya dia masuk ke host ya, itu fluoride. Tapi kita bakal bahas ini di video lainnya karena itu juga pembahasannya panjang ya teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita review bareng-bareng. Jadi karies hanya akan terjadi kalau demineralisasi itu lebih tinggi atau lebih besar daripada remineralisasi. Faktor apa yang mempengaruhi itu? Ada 3 faktor ya. Yang pertama kan bakterinya ya. Bakteri ini bisa dikontrol sama sikat gigi. Faktor kedua ada faktor host, yang dibagi menjadi saliva, kita udah bahas tadi, dan juga fluoride. Fluoride ini bakal kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Dan yang terakhir ada faktor diet. Diet ini dibagi jadi 2, jadi komposisi dan juga frekuensi. Jadi kalau teman-teman punya pasien atau punya saudara gitu atau keluarga yang kariesnya banyak, giginya sering berlubang, 3 faktor ini yang teman-teman harus kontrol. Oke, jadi jangan lupa sikat gigi ya teman-teman. Bye-bye.